dengan saya Bernard Tanim. Saya seorang advokat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan persidangan perkara perdata. Tentu mungkin kita pernah ada dalam ruang sidang perkara perdata, entah itu gugatan perceraian, entah itu gugatan sengketa ahli waris, sengketa hak kepemilikan atas tanah, mungkin gugatan luar prestasi dan lain sebagainya. Sebagai orang awam terkadang menimbulkan pertanyaan, bagaimana sih tahapan-tahapan dalam pemeriksaan perkara perdata tersebut. Saya akan jelaskan tahapan-tahapannya. Tahapan pertama adalah hakim akan memanggil orang yang mengajukan gugatan, biasa disebut sebagai penggugat, dan orang yang ditarik oleh penggugat sebagai pihak yang digugat, biasa disebut sebagai tergugat atau turut tergugat. Mengenai tergugat dan turut tergugat, perbedaannya saya akan bahas pada video-video selanjutnya. Hakim akan memanggil penggugat maupun tergugat untuk hadir pada persidangan pertama. Apabila pada persidangan pertama tersebut kedua belah pihak hadir, baik itu penggugat maupun tergugat, maka hakim akan mengarahkan kedua belah pihak untuk masuk pada tahapan mediasi. Tahapan mediasi diperuntukkan agar kedua belah pihak apabila dimungkinkan dapat menyelesaikan permasalahan perdatanya melalui jalur damai. Akan ditunjuk seorang mediator, bisa saja dari hakim mediator biasa disebut, ataupun orang di luar dari pengadilan yang memiliki sertifikasi sebagai seorang mediator. Mediasi sendiri dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari dan juga dapat diperpanjang apabila ada alasan-alasan tertentu sepanjang 30 hari lagi. Jadi dapat kita kalkulasikan bahwa waktu mediasi adalah 60 hari. Apabila mediasi yang dilaksanakan oleh mediator mempertemukan penggugat dan tergugat berhasil dicapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan perdamaian itu akan diserahkan kepada majelis hakim untuk dilakukan penetapan perdamaian melalui sebuah putusan. Tapi tidak ditutup kemungkinan juga bahwa hasil mediasi tersebut disepakati bahwa penggugat mencabut gugatannya. Bisa saja itu terjadi dan akan dilakukan penetapan pencabutan gugatan tergantung dari hasil mediasi. Bagaimana kalau mediasinya gagal? Kalau mediasinya gagal, maka mediator akan melaporkan bahwa mediasi telah dianggap gagal dan selanjutnya akan dilaksanakan tahapan pemeriksaan persidangan pokok. Selanjutnya penggugat dan tergugat akan dipanggil dalam persidangan berikut. Persidangan berikutnya adalah pembacaan gugatan. Dalam tahapan ini, penggugat masih diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. Tentu gugatannya tidak berkaitan dengan hal-hal yang substansi. Setelah penggugat merasa bahwa gugatannya telah benar, maka akan dilakukan pembacaan gugatan oleh penggugat. Setelah penggugat membacakan gugatannya, maka diberi kesempatan kepada tergugat untuk persidangan selanjutnya dapat menanggapi atau menjawab gugatan penggugat. Tahapan ini biasa disebut dengan tahapan jawaban. Jadi tahapan pertama adalah pembacaan gugatan, tahap kedua adalah jawaban dari tergugat. Tahapan selanjutnya pada persidangan berikut, penggugat diberikan kesempatan untuk dapat menanggapi dan menjawab jawaban tergugat. Tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat disebut sebagai replik. Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat. Pada persidangan berikutnya lagi, tergugat diberikan kesempatan yang kedua untuk menanggapi replik daripada penggugat, biasa disebut sebagai duplik.
Duplik adalah tanggapan tergugat terhadap replik dari penggugat. Terkadang apabila dirasa penting, hakim kadang memberikan lagi kesempatan yang sama dari kedua belah pihak untuk memberi tanggapan, biasa disebut sebagai re-replik. Re-replik adalah tanggapan terhadap duplik dari tergugat, dan reduplik adalah tanggapan dari tergugat terhadap re-replik dari penggugat, tergantung dari majelis hakim yang menangani perkara perdata tersebut. Setelah tahapan jawab-menjawab itu terjadi, selanjutnya akan masuk pada tahapan pembuktian. Tahapan pembuktian dimulai dari tahapan bukti surat, tergantung dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Biasanya diberikan kesempatan duluan kepada penggugat untuk mengajukan bukti-bukti suratnya. Setelah itu pada persidangan berikut baru diberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan bukti-bukti suratnya. Tetapi dalam kasus tertentu, hakim meminta kepada penggugat dan tergugat untuk sekaligus mengajukan bukti suratnya. Dalam bukti surat tersebut wajib diberikan materai yang cukup. Bukti-bukti tersebut mengenai bagaimana cara untuk memberi materai pada bukti-bukti surat akan saya jelaskan pada video-video selanjutnya. Tahapan selanjutnya setelah pembuktian bukti surat, masuk pada bukti saksi. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam tahapan bukti surat biasanya diberikan kesempatan terdahulu kepada penggugat untuk mengajukan saksi-saksinya. Setelah itu baru diberikan kesempatan kepada tergugat. Tetapi terkadang juga diberikan kesempatan langsung kepada kedua belah pihak. Tentu kembali lagi kepada putusan hakim, bagaimana teknis pelaksanaannya. Terkait dengan permasalahan sengketa hak milik atas tanah, maka ada satu tahapan lagi yang disebut sebagai pemeriksaan setempat, di mana hakim dan kedua belah pihak turun ke lapangan untuk memastikan lokasi objek sengketa. Kalau tanah, entah itu batas-batasnya, luasnya, apa-apa saja yang ada di atas tanah objek sengketa, apakah rumah dan lain sebagainya. Itu tujuan dari pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat biasanya dilaksanakan setelah adanya pembuktian saksi, tetapi tidak jarang juga hakim banyak yang menempatkan pemeriksaan setempat itu sebelum pemeriksaan saksi. Tujuannya agar ketika persidangan itu masuk pada pemeriksaan saksi, hakim sudah memiliki gambaran terhadap objek sengketa. Kembali lagi kepada putusan hakim, bagaimana mengatur teknisnya. Jika sudah selesai pembuktian, baik itu bukti surat maupun saksi bisa saja saksi fakta maupun ahli, maka selanjutnya kedua belah pihak akan diberikan kesempatan untuk menyimpulkan jalannya persidangan dari jawab-menjawab maupun pembuktian. Tahapan ini bisa disebut dengan tahapan kesimpulan. Baik penggugat maupun tergugat mengajukan kesimpulannya. Setelah tahapan kesimpulan, maka masuk pada tahapan putusan. Hakim akan memberikan waktu agar hakim dapat memberikan putusan terhadap sengketa perdata yang sementara terjadi antara penggugat dan tergugat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada saat ini mengenai tahapan-tahapan persidangan perkara perdata. Apabila ada yang masih perlu dipertanyakan, teman-teman semua dapat bertanya melalui kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan teman-teman melalui
video yang akan saya upload setelah ini. Untuk itu jangan lupa untuk bisa berkomentar, jangan lupa like, berkomentar, dan subscribe channel ini agar kita bisa sama-sama berkembang, bisa sama-sama belajar mengenai hukum. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.